Baik pemirsa, yang Anda saksikan sekarang adalah hasil survei dari lembaga survei melihat elektabilitas Capres-Cawapres 3 pasang, yaitu Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka 37,5%, kemudian juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 32,2%, dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebesar 22,7%. Ini adalah hasil dari lembaga survei, tentunya hasil sementara. Baik, kita lihat Mas Adi, saat ini memang masih unggul pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita juga akan lihat dari hasil lembaga survei lainnya, bagaimana kemudian suara masyarakat kepada 3 pasang ini. Dan rupanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ini juga dari lembaga survei lainnya, ini masih unggul. Yang ini adalah poll tracking. Ini 33,3%, sementara itu Ganjar Mahfud MD 27,3% dan pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 18%. Ketika Pak Prabowo ini kemudian dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka, setidaknya dari hasil survei sementara masih tetap ada di peringkat pertama, meninggalkan pasangan Ganjar Mahfud MD. Mas Adi. Ya, pertama ini adalah salah satu kondisi alamiah di mana para calon ini kan belum melakukan kampanye politik secara aktif dan masif ya. Artinya apa? Yang kelihatan itu kan baru nama-nama capresnya, Anies misalnya, Prabowo Subianto dan Ganjar. Belum kelihatan bagaimana kinerja dan kampanye politik yang dilakukan oleh para calon wakil ini. Mahfud MD, kemudian Gibran, termasuk misalnya Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kalau kita membaca survei-survei hari ini, terutama antara Ganjar dan Prabowo, ini selisihnya kan relatif agak tipis ya, di sekitar angka 4%. Untuk ukuran 3 bulan menuju pertandingan Pilpres, saya kira angka ini masih cukup fluktuatif ya, bisa turun dan naik dan bisa saling menyalip. Betul, okay. Apalagi nanti misalnya ada momen debat kandidat, di situ akan dilihat bagaimana portofolio dan performan antar masing kandidat yang akan mempengaruhi preferensi pemilih. Pemilih kita itu ada sekitar 40%, akan menentukan pilihan politiknya kalau sudah melihat debat kandidat yang dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Itu penting. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai angka alamiah, belum ada desain, belum ada sentuhan-sentuhan kerja politik, belum ada agresivitas kampanye yang dilakukan. Tapi overall kalau dilihat kita melihat survei-survei ini, bisa dipastikan bahwa Pilpres itu 2 putaran. Karena untuk memenangkan 1 putaran itu kan harus 50+1, Putri. Oleh karena itu bagi saya ini sengit pertarungan di 2024. In the end of the day-nya penentu kemenangan, kalau betul ada 2 putaran, adalah suaranya Anies Baswedan. Siapapun yang memenangkan pertarungan pertama, yaitu masuk putaran pertama, tak boleh dan tak boleh tidak harus bisa meraih pendukung yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan asumsi Pak Anies tidak lolos putaran yang pertama. Tapi kalau tiba-tiba realitas lapangannya justru Anies yang maju, yang kalahlah yang kemudian harus menjadi faktor determinan untuk memenangkan pertarungan politik. Oleh karena itu jalan 3 bulan ke depan itu adalah jalan yang cukup panjang, Putri, karena saya kira kalau sudah memasuki masa tahapan kampanye di bulan November nanti, semua exposure, semua resultante, semua aktivitas politik itu akan dikerahkan. Baik serangan udara, baik serangan darat untuk memaksimalkan bagaimana potensi-potensi suara yang akan dikapitalisasi oleh para kontestan ini, tentu untuk memperkuat dan memenangkan konstituen politik mereka. Kalau kita melihat data-data survei hari ini ya minimal survei yang kita lakukan 2 bulan lalu, itu yang masih kuat adalah Pak Ganjar Pranowo, karena harus diakui sisa pemerintahan Pak Ganjar sebagai gubernur itu kan dengan tingkat kepercayaan cukup luar biasa, cukup kuat dan signifikan. Angkanya menurut saya cukup masuk akal itu kalau kemudian Ganjar kuat di Jawa Tengah, begitupun di Jawa Timur Ganjar juga kuat. Tapi kan orang juga lalu bertanya, bagaimana kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau yang ikut bertanding di situ ada Mas Wali, kan kira-kira begitu, Mbak. Itu yang saya kira tinggal diuji. Oleh karena itu, kalau kita bicara per wilayah, misalnya Prabowo itu diasumsikan kuat di Jawa Barat. Tapi ingat, kalau sudah memasuki masa kampanye bukan tidak mungkin pasangan Anies yang memiliki irisan kuat dengan Prabowo Subianto juga bersaing ketat di situ. Dan pada saat yang bersamaan misalnya Jawa Barat yang kita kenal sebagai wilayah Pasundan, ketika ada faktor Pak Mahfud bisa menjadi faktor determinan yang bisa mengubah konstelasi politik secara nasional. Jangan sampai misalnya pasangan 08 Prabowo Subianto mengincar suara Pak Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi di kandangnya sendiri agak longgar karena dimasuki oleh 2 kontestan yang lain. Karena ini yang saya kira kejelian strategi, kemantapan kalkulasi politik akan menentukan sejauh mana pertarungan politik ini akan memenangkan segala-galanya. Baik, soal strategi nanti kita juga akan dengarkan bagaimana
nanti akan dibagikan oleh Bang Masinton, tapi kalau Mas Adi sudah menyinggung masalah Jawa Timur, kami juga punya data elektabilitas Capres-Cawapres di Jawa Timur. Ini adalah hasil lembaga survei Poltreking tentunya, bagaimana pasangan Ganjar Mahfud MD ini ada di peringkat teratas di sana 33,8%, sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka selisihnya juga sekitar 2%, 31,6% ada di peringkat 2, sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 16,2%. Kita lihat di Jawa Timur setidaknya dari lembaga survei ini, Mas Adi, Ganjar dan Mahfud yang malah lebih unggul. Ini hasil survei Poltreking sejauh ini. Ya, saya kira rasional ya kalau kemudian Ganjar dan Mahfud kuat di Jawa Timur. Karena personality dari Ganjar sejauh ini, kalau disurvei orang per orang memang Ganjar. Apalagi misalnya ditambah dengan Pak Mahfud MD yang memang punya variabel kuat di Jawa Timur. Harus diakui, Pak Mahfud itu bisa dilihat secara sederhana, misalnya di daerah Madura, itu harus dipastikan itu kuat dan solid ke Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud itu orang Madura. Ataupun daerah Tapal Kuda yang kita sebut Madura swasta. Di situ Jawa, tapi banyak juga yang berbahasa Madura. Itu biasanya secara psikologi politik terafiliasi. Oleh karena itu, kalau survei yang ditampilkan oleh teman-teman TV One ini cukup rasional. Bahwa pasangan Ganjar dan Pak Mahfud relatif lebih unggul ketimbang pasangan yang lain. Tapi kan selisih keunggulannya dengan pasangan Prabowo, dengan Mas Gibran ini kan agak tipis tuh. Sekitar 3 atau berapa persen, 4%. Begitupun pasangan Muhaimin dan Anies yang menguntit di posisi yang ketiga. Nah itu yang saya sebutkan Putri, bahwa ketika kita melihat konfigurasi peta kekuatan politik di Jawa Timur, ini kan sebenarnya masih tidak kelihatan siapa yang bisa dianggap sebagai signifikan karena belum ada yang melampaui angka 40 apalagi sampai 50%. Jadi menangnya pun tidak terlampau tebal. Terutama pada level kompetisi antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang ya selisihnya kurang lebih 2 atau 3% lah. Oleh karena itu kerja politik ke depan akan menjadi penentu bagaimana pemilih di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan di provinsi yang lain akan melakukan pilihan politiknya sangat tergantung. Bagaimana penetrasi, konsolidasi, dan kerja-kerja politik yang cukup terukur. Karena kalau kita tanya kepada pemilih, apa alasan mereka memilih calon presiden dan wakil presiden, adalah memilih calon presiden dan wakil presiden yang sering ketemu dengan mereka. Senang diajak bicara, diajak selfie, belusukan, dan seterusnya. Nah, pikiran masyarakat kita sederhana itu. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Tentu ada hal-hal lain. Masyarakat berharap kalau ada kunjungan yang dilakukan oleh calon, syukur kalau ada sesuatu yang dibawa oleh calon pemimpin itu, misalnya bantuan sosial gitu ya, hal-hal yang sifatnya cash and carry, berupa logistik yang mereka bisa bawa sebagai sebuah oleh-oleh ke rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu pikiran masyarakat kita pendek kok, yang penting mereka itu disapa, ditemui tiap hari, diajak berdialog, entah ditemui secara langsung oleh relawan dan tim suksesnya. Yang paling penting adalah sentuhan-sentuhan itu yang kemudian akan menebalkan keyakinan para pemilih akan datang ke TPS. Karena bagi mereka, untuk apa memilih calon yang tidak pernah mereka ajak bicara, minimal melalui tim suksesnya. Oleh karena itu, turun ke bawah, meyakinkan masyarakat, door-to-door campaign, menjadi penting sebagai akselerasi politik yang harus dilakukan oleh semua calon. Kalaupun toh calon tidak bisa menyapa satu persatu, minimal tim sukses, relawan, dan mesin politiknya mampu menghinggapi rumah masing-masing pemilih, diajak dialog, diajak berdiskusi soal apa preferensi politik mereka selanjutnya. Baik, Bang Masinton, lebih kurang 3 bulan tersisa. Kalau kita melihat tadi Pak Prabowo memang masih unggul. Sekali lagi, dari hasil beberapa lembaga survei, dan ini memang masih fluktuatif. Selisihnya pun juga tipis dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Bagaimana kemudian strategi untuk bisa melihat ataupun juga mengurangi gap ini, Pak Bang Masinton? Ya, tentu dengan fluktuasi survei yang naik turun ya. Nah, kerja-kerja politik ke masyarakat itu, ya itu yang akan intens dan selalu kami lakukan ya. Seperti yang dikatakan Bung Adi tadi, bagaimana menjangkau masyarakat, baik itu di perkotaan, di pedesaan gitu ya, dan seluruh lapisan kalangan. Nah, artinya bahwa kerja-kerja politik secara kolektif, keorganisasian partai, baik itu dengan elemen di partai, dengan elemen di luar partai seperti komunitas, relawan, dan lain-lain. Nah ini yang selalu kami satukan dalam satu draft langkah pergerakan dan perjuangan bersama ya, secara kolektif, meyakinkan masyarakat untuk bersama-sama dengan PD Perjuangan dan memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Nah intinya kami masuk dalam pola-pola bagaimana menang dengan cara-cara yang elegan tadi itu, bukan menang dengan
menghalalkan segala cara dan lain-lain. Nah, tentu aspek dari kerja politik kader-kader maupun simpatisan serta relawan ya, itu yang kita harapkan dan kita kedepankan dengan pendekatan-pendekatan baik pendekatan yang lebih rasional dan juga secara emosional seperti itu, Mbak. Baik, menjaga juga keunggulan dan sekali lagi ini juga masih dari hasil lembaga survei di Jawa Timur. Seperti apa Bang Masinton? Ya, tentu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat dan ya seluruh wilayah Indonesia lainnya lah. Ya, pola gerak kebersamaan, pola gerak kolektif, gotong royong, ya partai, simpatisan dan elemen-elemen relawan, ya ini yang akan kita selalu selaraskan pergerakannya di bawah seperti itu, bisa menjangkau seluruh masyarakat, menyampaikan pesan-pesan PDI Perjuangan, pesan-pesan dari dan program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian menyapa masyarakat ya seperti itu. Jadi bagi kami adalah seluruh elemen itu pergerakan bersamanya itu berjalan. Nah, kemudian juga kita menyampaikan pesan-pesan politik tadi itu, program-program dari Pak Ganjar maupun dari Pak Mahfud. Baik, Bang Masinton, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan ini. Terima kasih sudah berbagi mengenai strateginya kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Mas Adi nanti masih bersama kami tentunya di segmen terakhir bersama kita untuk bisa melihat bagaimana sepak terjang dan juga perjalanan dari pasangan berikutnya. Kalau kemarin kita bahas adalah pasangan Amin, nah hari ini kita juga akan bahas pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di akhir nanti, mulai dari mereka mendeklarasikan hingga kemudian pendaftaran di KPU. Tapi kami juga akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi, membawa Anda melihat kabar mengenai isu adanya reshuffle yang kemungkinan juga akan dilakukan di pekan ini. Saat lagi.